Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita akan membahas satu tema yang sangat penting sekali, yaitu tentang urgensi menuntut ilmu dan adab-adabnya. Saya ingin menyampaikan satu hadis saja tentang urgensi menuntut ilmu. Karena satu hadis ini kalau kita pahami dengan baik, itu sudah cukup untuk menjadi cambuk yang keras agar kita semangat menuntut ilmu. Yaitu hadis yang masyhur yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Wallahul mu'ti wa anal qasim. Dan Allah dialah yang maha memberi, sedangkan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanyalah membagi. Wala tazalu hadhil ummah dhahirina ala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum dhahirun. Dan akan senantiasa ada segolongan dari umat ini yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang menyelisihi mereka. Maka mereka selalu mendapatkan pertolongan Allah sampai datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, perhatikanlah hadis yang mulia ini. Hadis ini memiliki 3 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian yang sangat masyhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Hadis ini menunjukkan kepada kita kunci kebaikan di dunia ini adalah dalam memahami agama. Sehingga orang itu dapat menjadi orang baik bergantung pada pemahamannya terhadap agama. Ini tentu dalam ukuran yang Allah tetapkan, bukan ukuran dalam pandangan manusia. Mungkin di satu masyarakat dianggap orang yang paling baik, yang paling teguh dengan adat istiadat. Tapi itu bukan dalam pandangan agama. Dalam pandangan agama, kebaikan seseorang bergantung pada sejauh mana dia memahami agama. Oleh karena itu jemaah sekalian, jika kita belajar sedikit ilmu agama dan kita paham sedikit, berarti kebaikan kita sedikit. Jika kita tambah belajar dan tambah paham, berarti kebaikan kita pun bertambah. Dan jika kita tidak mau belajar sama sekali, kita tidak akan punya kebaikan sedikit pun. Sebagaimana kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Fathul Bari, ketika beliau mengomentari hadis ini, wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqah fid din ay yata'allam qawaidal Islam wa ma yattasilu bihi minal furu'
faqad hurimal khair. Mafhum hadis ini adalah barang siapa yang tidak melakukan tafaqquh fid din, berusaha mendalami ilmu agama, tidak pokok-pokok agama, tidak pula cabang-cabangnya, sama sekali dia nggak belajar, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan sedikit pun. Sedikit pun dia tidak akan mendapatkan kebaikan tanpa mempelajari ilmu agama. Ini jemaah sekalian bagian yang pertama dari hadis ini. Bagian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahul mu'ti wa anal qasim. Allah dialah yang memberi sedangkan aku hanya membagi. Jemaah sekalian, potongan yang kedua dari hadis ini ada beberapa penafsiran. Di antaranya terkait dengan ilmu. Bahwa ilmu itu yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menganugerahkan pemahaman adalah Allah. Sedangkan kita hanyalah berusaha. Kita berdoa dan kita berusaha untuk belajar, tapi yang menganugerahkan ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, hadis ini memberi pelajaran penting kepada kita agar dalam menuntut ilmu kita tidak mengandalkan kecerdasan kita, kerajinan kita, semangat kita. Betul, itu penting. Rajin, semangat, cerdas itu penting. Tapi kita nggak boleh mengandalkan itu. Apa yang seharusnya kita andalkan? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus selalu terpatri dalam hati kita. Bahwa pertolongan Allah selalu kita butuhkan. Sehingga hati kita harus selalu bergantung hanya kepada Allah untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Jangan sekali-kali menyandarkan kepada diri kita, atau sekolah kita, atau guru kita, atau buku-buku yang kita miliki, atau harta kita, sehingga kita bisa masuk di sekolah mahal. Jangan. Selalu bergantung hanya kepada Allah yang satu saja. Ini bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita tentang akan adanya satu golongan yang selalu mendapatkan pertolongan Allah meskipun mereka dimusuhi. Maka jemaah sekalian, siapa yang dimaksud golongan tersebut? Tentu terkait dengan potongan hadis sebelumnya. Golongan yang dimaksud yang akan selalu mendapatkan pertolongan Allah adalah yang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Tentu yang mereka pelajari adalah ilmu yang sahih, yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sesuai pemahaman ahli sunnati wal jamaah, dan mereka mengamalkannya. Maka jamaah sekalian, hadis ini menunjukkan kepada kita itulah kunci istiqamah. Karena Nabi SAW mengatakan golongan itu akan terus ada, akan terus eksis. Allah akan terus memberikan pertolongan kepada mereka karena mereka menuntut ilmu dan mengamalkannya, sehingga Allah anugerahkan kepada mereka istiqamah. Namun di dalam hadis ini, juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengingatkan kita, golongan ini akan selalu dimusuhi. Tetapi beliau menegaskan, la yadurruhum man khadzalahum wala man khalafahum. Tidak membahayakan mereka orang yang membiarkan mereka dan orang yang memusuhi mereka. Jadi golongan ini memiliki dua sisi. Yang pertama, orang-orang yang membiarkan mereka, yang sebenarnya mampu menolong mereka. Yang kedua, orang-orang yang memusuhi mereka. Tapi Rasulullah SAW mengatakan itu tidak akan membahayakan mereka. Sampai kapan? Sampai datang ketentuan Allah. Ketentuan Allah yang dimaksud adalah angin segar yang berhembus
dari arah Yaman yang akan mewafatkan semua orang-orang yang beriman. Sehingga yang tersisa di dunia tinggal orang-orang kafir, lalu terjadilah hari kiamat. Jadi jemaah sekalian, sampai hari itu, sampai hari terakhir orang beriman di muka bumi, Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Jadi hadis yang mulia ini yang terdiri dari 3 bagian, semuanya menjelaskan tentang ilmu, urgensinya, keutamaannya, dan adabnya. Oleh karena itu jemaah sekalian, hendaklah kita bersemangat dalam menuntut ilmu. Karena untuk memahami agama dengan baik dan benar, tidak ada jalannya kecuali dengan menuntut ilmu. Maka dari itu dalam riwayat yang lain, masih di hadis yang sama, tapi dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, Ya ayuhan nas, innamal ilmu bitta'allum, wal fikhu bittafakkuh, wa man yuridillahu bihi khairan, yufaqihu fid din, wa innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wahai manusia, sesungguhnya ilmu itu hanyalah didapat dengan usaha menuntut ilmu. Pemahaman hanyalah didapat dengan usaha belajar. Dan barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Dan hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu. Jadi jemaah sekalian, hadis ini kalau selalu kita ingat bahwa ilmu adalah kunci segala kebaikan, maka sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk menjadi cambuk yang keras agar kita semangat menuntut ilmu. Dan tentu sangat banyak dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita tentang urgensi dan keutamaan menuntut ilmu. Mungkin saya cukupkan satu itu saja. Kita berpindah kepada pembahasan berikutnya tentang adab-adab seorang penuntut ilmu agar dia sukses, agar dia berhasil dalam menuntut ilmu, yaitu dia bisa menggapai ilmu yang bermanfaat. Itu artinya sukses. Bukan soal lulus dari sekolah atau tidak, bukan. Tapi orang yang sukses dalam menuntut ilmu, dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dia mengamalkan ilmu tersebut serta mendakwahkannya. Maka jemaah sekalian, adab penuntut ilmu yang pertama, yang paling penting adalah al-ikhlas. Keikhlasan. Inilah adab penuntut ilmu yang paling penting. Ikhlas. Yaitu seorang yang menuntut ilmu dengan niat semata-mata karena Allah, untuk menyembah kepada Allah dan hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ikhlas. Karena menuntut ilmu itu adalah ibadah. Dan kita sudah pahami bersama, ibadah itu harus dilandasi dengan keikhlasan. Surat Al-Bayyinah ayat kelima, Allah mengingatkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina. Tidaklah manusia diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan memurnikan agama itu atau ibadah itu hanya untuk Allah semata-mata. Dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat, dan seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan juga jemaah sekalian, ketahuilah, ikhlas itu merupakan kunci utama Allah memberikan pertolongan kepada hamba. Ikhlas adalah kunci utama Allah memberikan pertolongan kepada hamba. Tadi sudah kita bahaskan, menuntut ilmu itu yang harus kita andalkan adalah pertolongan Allah, bukan diri kita, bukan kecerdasan kita, bukan kehebatan guru kita, sekolah kita, tidak.
tapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah, faktor utama hamba mendapatkan pertolongan adalah ikhlas. Makanya Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab yang pertama, bab ikhlas, beliau sebutkan hadis yang terakhir, hadis tentang 3 orang yang terkurung di dalam goa. Apa hubungannya hadis ini dengan bab ikhlas? Ternyata masing-masing dari 3 orang ini berdoa kepada Allah dengan cara bertawasul dan mengatakan bahwa jika seandainya amal yang kami lakukan itu ikhlas, tolonglah kami. Maka akhirnya Allah menolong mereka disebabkan doa semuanya dengan bertawasul dengan amalan mereka yang ikhlas. Jadi Imam Nawawi rahimahullah ingin mengabarkan kepada kita, ikhlas adalah kunci menggapai pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya jemaah sekalian, kalau kita enggak ikhlas dalam menuntut ilmu, maka ibadah yang agung ini akan menjadi musibah dan malapetaka bagi kita. Yaitu kita terjerumus dalam dosa yang sangat besar, dosa syirik dalam niat. Dosa syirik dalam niat. Contoh, orang yang menuntut ilmu karena ingin dipuji orang. Ini contoh orang yang tidak ikhlas. Apakah dia ingin dipuji saat dia menuntut ilmu, atau saat nanti dia sudah jadi orang yang berilmu, atau orang yang beribadah berdasarkan ilmu? Maka saat itu amalan yang agung ini menjadi hilang kemuliaannya, dan orang yang melakukannya terjerumus dalam dosa yang sangat besar, yaitu syirik kecil. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Kata beliau, ar-riya, itulah riya. Kemudian Nabi SAW menceritakan kelak di hari kiamat, ketika Allah membalas amalan para hamba, maka Allah berfirman kepada orang-orang yang dulu riya ketika di dunia. Nggak cukup tempat duduk? Hah? Kalau nggak cukup melantai nggak apa-apa. Ya, tafadhal, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lanjutan hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu. Lanjutan hadisnya, Nabi SAW menceritakan, kelak di hari kiamat Allah akan mengatakan kepada orang-orang yang dulu riya ketika di dunia, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya hal tajiduna indahum jaza. Pergi kalian, temui orang-orang yang dulu kalian harapkan pujian mereka ketika di dunia. Maka lihatlah, apakah kalian mendapatkan balasan itu dari mereka? Tentu tidak akan mendapatkan apa-apa balasan di hari itu selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengabarkan kepada kita tentang bentuk-bentuk kerusakan niat dalam menuntut ilmu. Kata beliau, man talabal ilma liyujariya bihil ulama. Barang siapa menuntut ilmu untuk disejajarkan dengan para ulama, auliyumariya bihi sufaha, atau untuk mengalahkan dalam debat dengan orang-orang bodoh, untuk mengalahkan orang-orang bodoh dalam perdebatan, au yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi, atau untuk memalingkan pandangan-pandangan manusia kepadanya, adakhalahullahu an-nara, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Jadi jemaah sekalian, perhatikanlah, Nabi SAW menjelaskan kepada kita dalam hadis ini,
3 bentuk kerusakan niat dalam menuntut ilmu. Yang pertama, agar dia dimuliakan, disejajarkan dengan para ulama. Dia ingin manusia memuliakan dia. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk mendebat orang-orang bodoh, agar dia bisa mengalahkan mereka. Makanya jemaah sekalian, dalam syariat berdebat itu tercelah. Pada dasarnya sesuatu yang tercelah. Tapi mungkin saja berdebat itu dibutuhkan dalam kondisi tertentu. Dalam kondisi tertentu dengan syarat yang ketat. Ya, seperti menghadapi orang yang menentang dakwah, menentang kebenaran, dan dia menyebarkan penentangannya itu. Tapi yang membantah dia adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Ini yang kedua. Hakikatnya yang pertama dan kedua, dia pingin dipuji kan? Dia pingin disejajarkan dengan para ulama agar dia dipuji sebagai orang mulia, sebagai salah satu ulama. Yang kedua, juga agar dia dipuji sebagai orang yang cerdas, pintar, bisa mengalahkan debat orang-orang bodoh. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, untuk memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya. Kalau di zaman sekarang bahasanya apa? Supaya viral. Supaya viral. Ini niat yang rusak dalam menuntut ilmu. Supaya dia pintar, dia bisa berdakwah, dan dia menjadi dai yang viral. Menjadi orang terkenal. Maka hati-hati, ini semuanya niat-niat yang rusak. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dia pelajari ilmu itu untuk mengharapkan atau menggapai wajah Allah. Apa maksudnya jemaah sekalian mencari wajah Allah? Maksudnya supaya kita masuk surga dan mendapatkan nikmat terbesar penghuni surga, yaitu melihat wajah Allah. Ini ungkapan Nabi Muhammad SAW untuk menggambarkan itulah keikhlasan. Itulah keikhlasan. Jadi tidak seperti kata sebagian orangnya, ikhlas itu tanpa pamrih. Nggak boleh mengharap balasan apa-apa. Justru ikhlas itu mengharap balasan dari Allah. Kalau tanpa pamrih, tidak mengharapkan dari manusia, itu betul. Itu ikhlas, nggak mengharapkan apapun dari manusia. Tapi kepada Allah harus kita berharap. Apa yang kita harapkan dari Allah? Dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Itulah ikhlas. Makanya Nabi SAW mengungkapkan dengan kalimat, barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya dipelajari untuk menggapai wajah Allah. Artinya, agar masuk surga dan menggapai nikmat terbesar penghuni surga, melihat wajah Allah. Tapi kata Nabi SAW, tidaklah dia mempelajarinya kecuali mendapatkan keuntungan dunia, maka dia tidak akan mencium harumnya surga di hari kiamat. Jadi jemaah sekalian, tidak boleh ilmu agama ini kita pelajari dengan niat supaya misalkan kita kaya raya, supaya kita diangkat jadi pejabat. Nggak boleh. Siapa yang melakukannya, kata Nabi SAW, dia tidak akan mencium harumnya surga. Tapi kalau ilmu dunia yang kita pelajari, kemudian kita niatkan supaya kita kelak menjadi orang kaya, hukumnya adalah mubah. Itu hukumnya mubah, tidak masalah. Namun ilmu agama haram. Kita pelajari dengan niat supaya kita menjadi orang kaya misalkan, atau menjadi pejabat. Kata Nabi SAW, yang melakukannya, dia tidak akan mencium harumnya surga.
Dan ilmu dunia itu hukum asalnya memang mubah. Hukum asalnya memang mubah. Kita belajar ilmu dunia nggak dapat pahala, nggak dapat dosa juga. Namun jemaah sekalian, dengan niat yang baik, ilmu dunia pun bisa menjadi ibadah. Ini pentingnya niat. Ilmu dunia pun bisa menjadi ibadah. Caranya gimana? Niatkan yang baik. Contoh, orang yang belajar misalkan ilmu kedokteran. Niatnya untuk menolong orang-orang yang menderita, yang kesusahan, yang sakit. Karena Allah. Maka selama dia belajar menuntut ilmu, dia dapat pahala. Jadi ini pentingnya niat. Dan pentingnya keikhlasan dalam menuntut ilmu agama. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuhu. Ilmu itu adalah amalan yang tidak dapat ditandingi oleh amalan sunnah apapun. Semua amalan yang hukumnya sunnah dikalahkan oleh amalan menuntut ilmu. Tapi dengan syarat, orang yang menuntut ilmu itu niatnya benar. Niatnya benar. Dan ketahuilah jemaah sekalian, semakin banyak niat yang baik, pahala kita pun akan semakin besar. Semakin banyak niat yang baik, pahala kita akan semakin besar. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, kalau kita menuntut ilmu, minimalnya kita hadirkan 4 niat. 4 niat ini masih dalam cakupan niat karena Allah. Tapi agar pahala kita semakin besar, kita hadirkan 4 niat ini. Niat yang pertama, hadirkan dalam hati kita saat kita menuntut ilmu untuk menjalankan perintah Allah. Untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang menyuruh kita menuntut ilmu. Dan Allah menjelaskan kepada kita keutamaan-keutamaan orang yang berilmu, agar kita menjadi orang yang berilmu. Seperti di surat Al-Mujadilah ayat ke-11, Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian. Kemudian Allah angkat lebih tinggi lagi derajatnya orang-orang yang berilmu. Jadi jemaah sekalian, kemuliaan kita di sisi Allah bergantung kepada ilmu. Bergantung kepada ilmu. Niat yang kedua kata Syekh, hendaklah engkau niatkan untuk menjaga syariat Allah, agama Allah. Hadirkan dalam hati kita niat yang kedua. Kenapa kita belajar? Untuk menjaga agama Allah. Nah kalau semua nggak ada yang belajar, hilang agama Allah. Lalu orang mengklaim ini agama Allah, ini ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini tuntunan syariat yang entah dari mana. Karena ilmu tidak dijaga. Sampai-sampai kata para ulama, malaikat itu penjaga langit. Dan para penuntut ilmu adalah para penjaga bumi. Karena kalau sudah nggak ada agama, hancur dunia. Kiamat. Kalau sudah tidak ada agama, sudah tidak ada orang yang mengerti ilmu tauhid, tidak tahu tentang la ilaha illallah, maka dunia ini hancur. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah. Tidak akan terjadi hari kiamat. Hatta la yuqal fil ard la ilaha illallah. Sampai tidak lagi disebut di muka bumi la ilaha illallah. Ini ilmu Islam yang paling mendasar, yaitu ilmu tentang la ilaha illallah. Oleh karena itu jemaah sekalian, disinilah pentingnya menghafal ilmu. Disinilah pentingnya menghafal ilmu. Kemudian niat yang ketiga, niatkan untuk membela agama Allah. Niatkan untuk membela agama Allah. Karena akan selalu ada orang-orang yang merusak, berusaha merusak agama Allah, melecehkannya,
menghilangkannya, maka siapa yang bisa membela agama Allah itu? Hanya orang-orang yang berilmu. Dan ini tugas penting orang-orang yang berilmu, yang membuat mereka menjadi orang terbaik dalam setiap zaman. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluhu." Ini juga hadis penting yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Kata Nabi SAW, yang memikul ilmu ini di setiap zamannya adalah orang-orang terbaiknya. Yang mengemban ilmu agama ini di setiap zaman, Allah pilih orang-orang terbaiknya. Allah pilih mereka sebagai orang-orang yang terbaik. Lalu Nabi SAW menjelaskan 3 tugas mereka. Yang pertama, yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka menafikan dari agama ini penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang melampaui batas. Wantihalal mubtilin, dan mereka membantah orang-orang yang berusaha melenyapkan agama ini. Wa ta'wilal jahilin, dan mereka meluruskan takwilnya orang-orang jahil. Orang-orang jahil. Jadi ini semua usaha untuk merusak agama. Yang pertama kata Nabi SAW, tahrif al-ghalin, penyelewengan yang dilakukan orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya mereka tafsirkan ayat-ayat dan hadis semau mereka. Yang kedua, orang-orang yang berusaha menghilangkan agama ini, intihal al-mubtilin. Dan yang ketiga, ta'wil al-jahilin, ta'wilnya orang-orang bodoh. Ini semua merusak agama. Siapa yang bisa membantah, membersihkan agama dari ucapan-ucapan mereka? Hanya orang-orang yang berilmu. Maka jemaah sekalian, ketika kita menuntut ilmu, walaupun kita belum menjadi orang berilmu, hadirkan niat ini. Hadirkan niat ini dalam hati kita. Kemudian yang keempat kata Syekh, niatkan untuk meneladani Rasulullah SAW kelak setelah kita belajar. Karena yang kita pelajari tidak lain adalah petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka niatkan dalam hati kita untuk kita meneladani beliau. Karena nggak mungkin bisa meneladani beliau sebelum kita pelajari terlebih dahulu petunjuk-petunjuk beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini jemaah sekalian kata Syekh, paling tidak 4 niat ini hadirkan dalam hati kita saat menuntut ilmu. Maka pahala kita akan semakin besar. Pahala kita akan semakin besar. Kalau kita hanya hadirkan 1, ya pahalanya 1. Kalau kita tambah 1 lagi menjadi 2 dan seterusnya. Karena Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bin niat. Amalan-amalan itu tergantung niat. Jadi jemaah sekalian, ini adab yang paling penting dalam menuntut ilmu, selalu mengikhlaskan niat kita. Selalu menjaga keikhlasan hati kita. Mungkin awal kita menuntut ilmu, kita masih ikhlas. Bisa jadi di pertengahan ada kerusakan niat. Maka kita luruskan kembali. Adab yang kedua adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kunci sukses yang sangat penting dalam menuntut ilmu, yaitu bertakwa. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarimu. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Juga surat Al-Anfal ayat ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kepadamu furqan. Furqan itu artinya apa? Iya, pembeda. Ilmu kan? Ilmu yang dengannya kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Mana yang manfaatnya lebih banyak dan mana manfaatnya yang lebih sedikit.
mana mudaratnya yang lebih besar dan mana mudaratnya yang lebih sedikit. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala pernah menjelaskan, orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya 3 tambahan. Tambahan ilmu, tambahan pemahaman, tambahan hafalan, dan tambahan pemahaman. 3 yang Allah akan berikan. Ilmu, apa yang dia ketahui. Yang kedua pemahaman, sebelumnya hafalan. Yang ketiga pemahaman. Bisa jadi, kata beliau, ada 2 orang sama-sama mulai belajar. Katakanlah satu kelas, sama-sama mulai menuntut ilmu. Tapi hafalan mereka berbeda. Yang satu lebih banyak hafalannya karena dia lebih takwa. Atau hafalan mereka sama, tapi pemahamannya berbeda. Misalkan dalam satu ayat, salah satu dari keduanya bisa memetik 3 pelajaran. Yang lainnya bisa memetik 10 pelajaran. Apa yang membedakan itu? Ketakwaan. Yang membedakan itu adalah ketakwaan. Makanya jemaah sekalian, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah menceritakan, kalau ada permasalahan agama yang sulit aku pahami, maka aku beristighfar, bertobat kepada Allah dari dosa-dosa yang aku lakukan, supaya Allah berikan pemahaman. Jadi jemaah sekalian, bukan sekedar pemahaman, bukan sekedar hafalan, tapi pemahaman. Dan pemahaman itu lebih penting daripada hafalan. Pemahaman lebih penting daripada hafalan. Baik hafalan maupun pemahaman, kunci utamanya agar menjadi kuat adalah takwa. Sebuah bait-bait syair yang masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku pernah mengadukan kepada guruku Waqi' akan buruknya hafalanku. Kemudian beliau memberikan bimbingan kepadaku agar meninggalkan maksiat. Dan beliau mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada tukang maksiat. Oleh karena itu jemaah sekalian, dalam menuntut ilmu ini hendaklah kita selalu takut kepada Allah. Karena itulah hakikat ilmu. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, aslul ilmi khasyatullah. Pokok daripada ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Dan ulama yang hakiki adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Sebagaimana dalam surat Fatir ayat ke-28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah al-ulama. Itulah ulama yang hakiki, orang-orang berilmu yang sebenarnya, yang takut kepada Allah. Maka dari itu jemaah sekalian, hendaklah kita selalu berusaha mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Hendaklah kita selalu berusaha mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, inna hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illartahal. Ilmu itu selalu memanggil amalan. Kalau panggilannya dijawab, dipenuhi, maka dia akan tetap tinggal. Tapi kalau tidak dijawab, maka dia akan pergi. Jadi jemaah sekalian, ingatlah, ilmu yang sudah kita pelajari akan hilang kalau kita tidak amalkan. Jadi hendaklah kita senantiasa menghiasi diri dengan ketakwaan agar Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga jemaah sekalian, ada penting dalam menuntut ilmu adalah jadilah penuntut ilmu di atas jalan keselamatan.
Maksudnya, di atas jalan ahli sunnati wal jamaah, selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman generasi salaf. Karena faktanya jemaah sekalian, banyak orang menuntut ilmu, tapi bukan di atas jalan keselamatan. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "An-nasu thalathatun." Manusia itu ada 3 macam. Yang pertama, fa'alimun rabbaniyun. Seorang alim rabbani, ulama yang bersifat rabbani. Yang bersifat rabbani itu maknanya dia mempelajari dan mengajarkan ilmu mulai dari yang kecil sampai ilmu-ilmu yang besar. Inilah alim rabbani. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabili najatin. Seorang penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Maka apabila kita tidak bisa menjadi yang pertama, jadilah yang kedua. Karena yang pertama itu sulit, butuh perjuangan yang keras. Yang kedua lebih mudah, jadilah penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Dan jenis manusia yang ketiga adalah wahamajun ra'aun atba'u kulli na'iq. Orang-orang, kata beliau, yang tidak memiliki nilai, yang menjadi para pengikut setiap orang yang bersuara. Jadi mereka adalah golongan manusia yang bersumbu pendek, gampang diprovokasi, mengikuti mana suara yang paling keras, mana yang paling viral, mana yang paling bisa memberi pengaruh karena iklannya lebih banyak dan lain-lain. Sifat mereka, kata beliau, yamiluna ma'a kulli rih. Mereka condong bersama setiap angin yang berhembus. Artinya mereka tidak punya pegangan yang kuat, gampang dipengaruhi. Lam yastadi'u binuril ilm. Mereka tidak mengambil cahaya ilmu. Walam yalja'u ila ruknin wathiqa. Dan mereka tidak bersandar kepada sebuah tiang yang kokoh. Ini golongan yang ketiga. Golongan manusia yang ketiga. Golongan orang-orang yang rusak dan gampang diajak untuk merusak. Maka hati-hati. Oleh karena itu jadilah alim rabbani ataupun penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Maka dari itu jemaah sekalian, dalam menuntut ilmu harus selalu kita pastikan sumbernya dari mana. Harus selalu berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Maka kita harus menghindari ilmu-ilmu yang disebarkan oleh golongan-golongan yang menyimpang. Contohnya yang mereka sebut ilmul kalam. Ilmul kalam. Ilmul kalam ini adalah istilah untuk ilmu akidah menurut golongan-golongan yang sesat. Mereka istilahkan ilmu itu dengan ilmul kalam. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ketika berbicara tentang biografi Imam Ad-Daruqutni dalam kitab beliau Siyar Al-A'lamin Nubala, Ad-Daruqutni mengatakan, "Ma syai'un abghadu ilayya min ilmil kalam." Tidak ada yang lebih aku benci daripada ilmul kalam. Ya, ilmu untuk memperdebatkan akidah Islam yang sudah jelas. Lalu hasilnya mereka meninggalkan kebenaran, lebih mengikuti akal mereka. Qultu, lalu Imam Adz-Dzahabi rahimahullah memberikan komentar. Lam yadkhulir rajul abadan fi ilmil kalam walal jidal. Imam Ad-Daruqutni tidak pernah masuk sedikit pun dalam ilmul kalam atau dalam perdebatan. Wala khada fi dzalik, tidak pula pernah tenggelam di dalamnya. Bal kana salafiyan. Bahkan dia adalah seorang salafi.
Inilah jalan selamat dalam menuntut ilmu. Dan kunci utama agar kita menuntut ilmu di atas jalan kebenaran, maka harus berhati-hati dalam memilih guru. Ini termasuk adab penting yang tercabang dari poin yang ketiga ini. Berhati-hati dalam memilih guru. Berhati-hati dalam memilih guru. Ini termasuk prinsip para ulama ahli sunnati wal jamaah dalam menuntut ilmu. Yang dilihat dari gurunya itu apa? Dua hal. Yang pertama, manhajnya. Metode dia beragama. Apakah dia masih mengikuti jalan Rasulullah SAW dan para sahabat atau menyimpang darinya? Ini syarat yang pertama dalam menuntut ilmu yang diajarkan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah sejak masa salaf sampai hari ini. Ini yang pertama. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita pun paham bahwa kita tidak boleh belajar menuntut ilmu kepada orang-orang yang rusak. Orang-orang yang tersesat dari jalan ahli sunnati wal jamaah. Kecuali kita ingin tersesat, ya silahkan. Bukankah Nabi SAW sudah mengingatkan, وَسَتَفْتَرِكُ ummati ala thalathin wa sab'ina firqah, kulluha finnar illa wahidah, ma ana alaihi washabi. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Dalil ini masih umum. Dalil yang khusus tentang larangan menuntut ilmu kepada orang yang menyimpang, surat Ali Imran ayat ke-7. Dalilnya sangat banyak, di antaranya surat Ali Imran ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhum ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, maka mereka akan mencari-cari dan mengikuti dalil-dalil yang mutasyabih, yang belum jelas bagi kebanyakan orang. Untuk apa mereka melakukan itu? Untuk ibtigha'al fitnah, memunculkan kesesatan, dan wabtigha'a ta'wili, memunculkan takwil. Maksudnya takwil yang baru, yang berbeda dengan takwilnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka jemaah sekalian, tentang ayat ini, dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallah fahdharuhum." Kalau kamu lihat orang-orang yang mencari-cari dalil-dalil yang mutasyabih, maka mereka itulah yang Allah ingatkan dalam ayat ini, fahdharuhum, jauhi mereka. Jadi perintah Nabi SAW untuk menjauhi mereka. Mendekati mereka pun nggak boleh, apalagi dijadikan teman dekat, apalagi dijadikan sebagai guru. Jemaah sekalian, orang-orang yang mencari dalil-dalil yang mutasyabih itu maknanya mereka berdalil dengan ayat dan hadis, tapi untuk menunjukkan atau menguatkan kebatilan. Kelihatannya dia punya ayat, punya hadis, tapi tidak seperti dia memahaminya, tidak seperti pemahaman sahabat. Itulah yang dimaksud orang-orang yang mencari dalil-dalil yang mutasyabih. Artinya mereka punya dalil, mungkin mereka penghafal dalil, namun mereka menafsirkan sendiri, tidak merujuk kepada pemahaman salaf. Jadi ini kunci yang pertama atau kriteria pertama untuk diangkat sebagai guru kita. Pastikan manhajnya, akidahnya, ibadahnya sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua adalah kapasitas keilmuannya.
Benar nggak dia berilmu? Itu yang pantas dijadikan sebagai guru kalau dia benar-benar berilmu. Karena bisa jadi ada orang soleh, akidahnya bagus, ibadahnya sesuai sunnah, tapi dia bukan orang yang berilmu. Dia tidak pantas dijadikan guru, walaupun dia orang soleh. Sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl ayat ke-43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir, orang-orang yang berilmu, kalau kamu tidak tahu. Jadi kita disuruh bertanya, disuruh belajar kepada orang-orang yang berilmu. Dan dua syarat ini tercakup dalam hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Ibnul Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud dari sahabat Abu Umayyah Al-Jamhi atau Al-Jumhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengingatkan kita tentang salah satu keburukan menjelang hari kiamat. Beliau bersabda, "Inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat, ilmu itu diambil dari orang-orang kecil. Makna orang-orang kecil di sini ada dua penafsiran dan dua-duanya benar, tidak bertentangan. Yang pertama ahlul bid'ah, yang kedua orang yang bodoh. Walaupun dia sudah tua, badannya gede, tapi dia bodoh, tidak mendalami ilmu agama, maka dia adalah orang yang kecil. Meskipun dia masih muda, badannya kecil, dia mendalami ilmu agama, maka dia adalah orang besar. Jadi, agar kita bisa menuntut ilmu di atas jalan keselamatan, maka kita harus berhati-hati dalam memilih guru. Harus berhati-hati dalam memilih guru. Kemudian adab yang berikutnya, yang keberapa sekarang? Yang keempat. Adab yang keempat. Insya Allah kita batasi sampai 10 saja. Kurangi 5. 5 saja ya, insya Allah. Yang keempat, adab di majelis ilmu. Memperhatikan adab di majelis ilmu. Bagaimana adab di majelis ilmu? Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, awwalul ilmi an-niyah, thummal istima', thummal fahmu, thummal hifdhu, thummal amal, thummal nashr. Awal daripada ilmu itu adalah niat. Kemudian al-istima'. Al-istima' itu maknanya diam dan mendengarkan dengan baik. Kemudian berusaha memahami. Kemudian menghafalkan, kemudian mengamalkan, kemudian menyebarkan. Jadi berapa kata beliau? Awal daripada ilmu itu niat, 1. Thummal istima', kemudian diam, mendengarkan dan menyimak dengan baik. Dengarkan, diam dan simak dengan baik. Fokus kepada ilmu. Jamaah sekalian, ini penting sekali. Jangan kita pandang remeh. Karena itu bagian dari mengagungkan Allah dan syiar-syiarnya. Dan Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Orang yang kurang ketakwaan hatinya adalah orang yang kurang mengagungkan syiar-syiar Allah. Ayat Allah lagi disampaikan, dia sibuk mempermainkan sesuatu. Membuka HP misalkan, atau ngobrol dengan kawannya, itu kan nggak memuliakan. Padahal yang sedang dibicarakan di depan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW. Apalagi kalau sampai dia berisik. Dan ini sangat berbahaya jemaah sekalian, kalau sampai seseorang itu berisik di majelis ilmu. Dia tercakup dalam larangan keras yang terdapat di surat Al-Hujurat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian melebihi suara Nabi, dan jangan kalian berbicara keras kepada beliau seperti kalian mengeraskan suara di antara sesama kalian, karena akan terhapus amalan-amalan kalian dan kalian tidak menyadarinya. Walaupun Rasulullah SAW sudah wafat, ayat ini masih berlaku. Kapan berlakunya? Dalam dua keadaan. Yang pertama, di dekat kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh kita berisik di dekat kuburan beliau. Ayat ini tercakup, akan terhapus amalan kita. Yang kedua, ketika hadis-hadis beliau sedang disampaikan. Kalau kita berisik, musnah amalan kita. Subhanallah. Menuntut ilmu itu amal soleh, tapi ada orang yang datang menuntut ilmu, setelah keluar dari majelis ilmu, amalannya hancur, amalannya hilang. Maka hati-hati. Ya, pernah disebutkan oleh Imam Hamad bin Zaid rahimahullah, kunna inda Ayyub fasami'a lagatan. Kami pernah di majelisnya Imam Ayyub As-Sikhtiyani, salah seorang imam besar ahli hadis dari generasi salaf dahulu. Lalu beliau mendengarkan ada suara hiruk pikuk. Faqala ma hadha? Ma hadzal lagat? Lalu beliau bertanya, apa-apaan hiruk pikuk ini? Ama balagahum anna raf'as saut indal hadithi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka raf'is saut alaih fi hayatihi. Belumkah sampai kepada mereka bahwa mengangkat suara ketika hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan sama hukumnya dengan mengangkat suara kepada beliau tatkala beliau masih hidup. Hukumannya sama, yaitu amalan seorang hamba terhapus. Itu ketika hadis Nabi SAW dibacakan. Bagaimana lagi ketika ayat Allah dibacakan atau dijelaskan makna dan kandungannya. Jadi hati-hati jemaah sekalian, di majelis ilmu hendaklah kita fokus dalam menuntut ilmu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang sedang kita bicarakan kan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Kita perhatian dengan baik, itu bagian dari pengagungan terhadap ayat-ayat Allah. Tsummal fahmu, kemudian kata beliau, berusaha memahami. Tsummal hifdzu, kemudian menghafal. Tsummal amal, kemudian mengamalkan. Tsumman nashr, kemudian menyebarkan. Ini yang disebut dengan maratibu al-ilm. Maratibu al-ilm, tingkatan dalam menuntut ilmu. Diawali dengan niat yang benar, kemudian diam, mendengarkan, menyimak dengan baik, kemudian memahami, kemudian menghafal, kemudian mengamalkan, kemudian menyebarkannya, mengajarkan kepada orang lain. Yang kelima, yang terakhir jamaah sekalian, menuntut ilmu itu perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Walaupun sebenarnya di zaman kita, kesabaran yang kita butuhkan gak banyak. Kesabaran yang kita butuhkan gak banyak. Karena kita zaman sekarang menuntut ilmu tuh luar biasa fasilitasnya. Kalau ulama dahulu, ya bayangkan kita baca biografi Imam Bukhari, subhanallah, melakukan perjalanan jauh sekali dari Bukhara, dari satu negeri yang hari ini di bawah pemerintahan Rusia, negeri Islam. Berjalan kaki atau menaiki kendaraan zaman itu, naik onta, sampai keliling dunia, keliling negeri-negeri Arab. Berapa tahun beliau lakukan itu? 46 tahun. Keliling dunia untuk berjumpa dengan para ulama. Jadi beliau pergi masih muda, pulang sudah kakek-kakek. Dalam keadaan yang serba terbatas. Luar biasa kesabaran mereka dahulu. Adapun kita sekarang, Masya Allah, ya, lihat saja di kelas kita ini pakai AC, ya, luar biasa. Dulu sampai ada para ulama yang
kencing darah. Kenapa? Karena musim panas dan dia berjalan ke majelis ilmu, dia nggak punya sandal. Sampai kencing darah gara-gara itu. Luar biasa kalau kita baca kisah-kisah para ulama dahulu, bagaimana perjuangan mereka menuntut ilmu. Membutuhkan kesabaran. Adapun kita sekarang, sabar yang kita butuhkan cuma 2 jam duduk di majelis ilmu, itu pun sudah paling lama. Itu pun kita sudah nggak sabar, lihat-lihat HP, lihat-lihat jam. Paling itu aja kesabaran kita. Atau yang masuk pondok, sabar berpisah sebentar. Paling liburan pulang, Sabtu Ahad juga mungkin pulang, sedikit menelpon. Tapi ulama dahulu luar biasa. Meninggalkan orang tuanya, dia kembali orang tuanya sudah wafat bertahun-tahun. Ada sampai ulama yang dulu pergi menuntut ilmu, dia pulang, anaknya sudah remaja. Dia pergi, anaknya masih bayi. Dia pulang, anaknya sudah remaja. Seperti itu mereka dahulu. Jadi kita harus bersyukur sebenarnya di masa kita ini Allah memberi banyak kemudahan. Tapi tetap butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Godaan kita adalah godaan hawa nafsu zaman sekarang. Permainan-permainan. Ya. Kalau kita fokus menuntut ilmu, apalagi masuk pondok, kita terputus dengan medsos, dengan YouTube, dan lain-lain. Kita paling sabar untuk menghindari itu saja. Bukan sabar menghadapi kesusahan yang berat, tidak. Sabar menghindari hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu kita. Iya. Namun itu juga terkadang butuh kesabaran yang besar. Butuh kesabaran yang besar. Dan yang namanya ibadah, semua ibadah mesti butuh kesabaran. Karena setan akan terus berusaha menjauhkan kita dari amal ibadah tersebut. Minimal sabar dalam mengalahkan hawa nafsu kita sendiri. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Wa may yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa berusaha untuk sabar, Allah akan menyabarkannya. Jadi harus ada usaha untuk bersabar. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangannya, dan sabar dalam menghadapi kesusahan-kesusahan dalam menuntut ilmu. Mungkin ini saja yang bisa saya ingatkan di kesempatan ini, 5 adab agar kita sukses dalam menuntut ilmu, agar kita menggapai ilmu yang bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.